ntar lagi Natal, ya. Tapi jangan dulu langsung dipersiapkan baju barunya, ya. Apa yang kupersiapkan, apa yang bisa kuberikan kepadamu, ya Tuhan, gitu, ya. Semua baju juga akan usang, tapi Tuhan berkata baju kita tidak membuat kita semakin indah, tapi hati kita akan membuat kita semakin indah. Amin, amin Bapak Ibu. Serius, itu Tuhan katakan di Yeskel, ya. Akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mau hati kita kan sudah diciptakan Tuhan, tapi selalu baru setiap hari. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Saya rindu kita mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Pemuda-pemudi, ambil bangku yang di depan. Esther, ayo, ayo. Lagi maju ke depan, silakan. Yuk, kita semakin lembut hatinya. Mudah disediakan, bisa diaturkan di depan. Ayo, Bobby, Pak Jaka, yang ambil posisi di depan, Pak, boleh. Yuk, kita semua menjadi contoh bagi yang lain. Esther Kesia ada, yuk sini dekat si Febri. Kita semua sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Handphone kita tidak lagi mengganggu kita, ya. Ini kesempatan bagi kita hanya berdua dengan Tuhan. Tidak fokus kepada apapun selain kepada pribadinya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Dari rumah kita sudah berdoa, di tempat ini kembali kita naikkan doa dan syukur kita. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu Sang Pemilik hidup kami. Kami menyambut Engkau Tuhan, Raja kemuliaan, Kepala Gereja yang agung. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami tidak mengandalkan bagaimana kami boleh memuji Tuhan di waktu yang lalu, tapi pagi hari ini Roh memberikan bagi kami roh yang baru, hati yang baru, yaitu hati yang siap memuji Tuhan. Keberhasilan kami pun tidak kami bawa, tetapi saat pagi hari ini kami hanya bawa kepada-Mu. Bahkan pergumulan kami pun kami tinggalkan. Kami mau berdua dengan Tuhan, mencari Engkau. Itu firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita menaikkan syukur kita. Langsung koneksi dengan
saat kami menyembah-Mu, Engkau menikmati hidup kami. Keseharian kami Tuhan, bahkan saat ini kami datang karena mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Tak bawa pujian ini, Ku mengasihi. Bersyukur
Tidak ada satu pribadi yang lain terima pujian selain Yesus. Engkau taat sampai sepenuhnya. Engkau taat sepenuhnya, Tuhan. Mari bagi kami menebus kami. Sebabnya dikaruniakan kepadamu nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku dan lutut bertelut hanya Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersama malaikat di surga.
kemuliaan, pengagungan dan cinta kasih kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, karena begitu dalam, begitu panjang lebar kasih-Mu kepada kami. Hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian. Disenangkanlah hatimu pagi hari ini, ya Tuhan Yesus Raja kami yang kami sembah. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kami bersyukur boleh memperoleh kesempatan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Selain dalam hidup kami sehari-hari, terlebih juga ketika beribadah seperti ini Tuhan, kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepadamu lewat setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, disenangkanlah hatimu ya Bapa. Nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah cinta kasih-Mu bagi kami. Lewat setiap kebenaran-Mu kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, membuat cinta kasih kami semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau melakukannya karena cinta kasih. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Kita sudah masuk bulan yang ke-7, minggu yang pertama. Dan kita mereview apa yang saya bagikan di live streaming hari Rabu kemarin, dan saya rangkum dengan apa yang saya bagi hari Kamis, karena sangat penting bergelora terus di hati saya merenungkan firman ini, sebab tidak ada dasar yang lain, tidak ada motivasi yang lain dari Tuhan untuk menciptakan kita sehingga kita semakin kokoh dan semakin kuat untuk bisa mengerti apa destiny ilahi dalam kehidupan kita. Kita sedang berbicara tentang destiny ilahi, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang merupakan satu fondasi yang sangat kuat untuk memotivasi kita, mendasari kita bagaimana mengasihi Tuhan, menggenapi panggilannya. Nah, kira-kira begitu. Contoh, kalau kita disuruh untuk menyanyikan oleh pemimpin kita di perusahaan dalam satu pesta, kita menyanyikan lagu dangdut, sementara kita tidak menyukai lagu dangdut. Nah, kira-kira bagaimana saudara melakukannya? Tapi kalau disuruh menyanyikan lagu love song, lagu-lagu cinta,
kasih tahun 80-an, 70-an. Dan kita memang senang lagu itu. Kenapa saya teringat ini ya? Kemarin saya pergi ke Tanjung Biayu, kunjungan dengan keluarga besar gitu ya. Lalu saya numpang di kendaraannya. Dia nyanyikan lagu, dia putar lagu di mobilnya itu lagu-lagu love song. Wah, ini kayaknya mengingat, padahal dia sudah pelayan Tuhan di gereja Gili. Wah, ini mengingatkan tentang tembang-tembang kenangan ini tahun 70-an saya bilang. Tapi terus diputar sampai di tempat. Nah, kalau kita disuruh menyanyikan lagu tembang kenangan seperti itu, lagu love song, sementara kita memang menyenangi lagu-lagu itu, lalu disuruh oleh pemimpin kita melakukannya bagaimana? Kita melakukannya dengan senang, dengan sukacita. Tapi coba kalau disuruh menyanyikan lagu dangdut, padahal kita tidak di area dangdut begitu, nggak ada pikiran kita, nggak ada wah kalau mendengar lagu dangdut langsung putar channel begitu ya. Bagaimana kira-kira kita menyanyikannya? Walaupun kita bisa menaikkan lagu dangdut, tetapi kayaknya enggak dengan segenap hati ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita buka Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kayaknya enggak buka ayat enggak rohani ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kenapa Tuhan menekankan? Ada satu penekanan yang melebihi dari ayat perjanjian lama. Kalau di Ulangan pasal 6, pasal 11, ini kan kutipan Tuhan Yesus dari kitab Ulangan. Nah, coba kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini aja, ayat ini. Di perjanjian lama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di perjanjian baru Yesus mengutipnya, tetapi menambahkan kalimat dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan juga sedang menjelaskan tentang bahwa datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapinya, menambahkannya, yaitu hukum kasih. Bukan hukum sekalipun hukum Taurat itu berasal dari kebenaran. Dari 2 loh batu yang dijabarkan menjadi 300 menjadi ribuan hukum Taurat. Tetapi Tuhan begini ya, menyampaikan sesuatu kepada umatnya itu bertahap, bertumbuh sesuai dengan pengenalan akan Tuhan. Di perjanjian lama Yesus belum datang berupa wujud manusia. Di perjanjian baru Yesus datang dengan wujud manusia. Makanya waktu dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, terkejut mereka, terkejut. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Nah lihat, Tuhan kita tidak mungkin menyampaikan kebenaran itu langsung mendownload seluruhnya. Dia memperkenalkan dirinya di perjanjian lama sebagai Allah Elohim saja. Begitu. Tetapi di perjanjian baru dia perkenalkan dirinya sebagai Tuhan Yesus yang datang dalam wujud manusia, lalu juga datang Roh Kudus. Bukan hanya hinggap, tetapi berdiam. Nah, ketika Allah Tritunggal ini sempurna dimanifestasikan di perjanjian baru,
Nah begitu juga pengertian daripada bertumbuhnya kutipan ini, kalimat ini. Di perjanjian lama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak ada dikatakan dengan segenap akal budi. Tetapi di perjanjian baru ditambahkan, artinya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, artinya dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Sama seperti kalau kita disuruh tadi menyanyikan lagu dangdut, padahal kita tidak tahu lagu dangdut. Kita nggak bisa melakukannya dengan segenap hati. Walaupun kita bisa nyanyikan lagu dangdut, tetapi nggak bisa seperti Inul, seperti penyanyi dangdut yang lain. Nggak bisa sebagus mereka. Karena tidak disertai dengan pengertian, dengan segenap akal budi. Nah itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Dia memberikan contoh keteladanan bagaimana hidup di dalam kebenaran. Nah lihat Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengatakan dengan segenap akal budimu, artinya kita hidup bukan hanya dalam kebenaran, tetapi juga dalam motivasi ingin menyenangkan hati Tuhan. Oh bukan handphone saya, karena sama bunyinya. Nah lihat, mari kita lihat, siapapun yang mendengar ibadah live streaming hari Rabu kemarin, saya ulang sedikit, nggak apa-apa ya. Belum tentu semua mendengarkan. Ya. Nah, apa motivasi Tuhan menciptakan manusia? Karena pengertian atau yang disebut begini, kalau Tuhan mengasihi kita kan sudah sempurna. Kita udah tahu itu ya, sudah mengerti itu. Tuhan mengasihi kita sudah sempurna. Nah begitu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, masih bertumbuh berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh dalam segenap akal budi kita. Nah lihat, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu yang sudah bertumbuh dalam Tuhan ya, kalau mendengar seorang Kristen, dia berbicara tentang apa saja, misalkan tentang mata pencaharian hidup, kalau dia bercerita bagaimana dia semangat untuk mencari uang, dengan motivasi mencari uang, dengan menghalalkan segala cara, Bapak Ibu pasti bisa langsung menilai, oh ini masih cinta uang. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan? Tapi kalau kita mendengar seorang Kristen, oh tidak sembarangan lagi mencari uang. Memang uang itu perlu dikatakan. Jadi dikatakan tanpa uang itu mati. Jadi ada orang memiliki pengertian bahwa tanpa uang itu serasa mati. Nah tetapi kalau seorang Kristen bercerita tentang mencari uang dengan kebenaran, tidak tertuju kepada uang tetapi tertuju kepada Tuhan, bagaimana dia tidak menomorsatukan gaji daripada mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tentu kita mendengarnya pasti akan semakin menghormati orang ini, karena kita cinta kebenaran. Nah lihat Bapak Ibu,
kalau kita bisa menilai seseorang seperti itu, kita pun demikian halnya dengan Tuhan. Makanya dikatakan pertumbuhan kita mengasihi Tuhan itu berbanding lurus, bahasa matematikanya, berbanding lurus dengan tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia lebih dalam, waktu firman Tuhan diwahyukan, sesuatu pewahyuan yang baru dan yang baru, itu membuka pengertian kita dan membuka cinta kasih kita semakin dalam kepada Dia. Amin. Sebelum kita menonton film The Passion of Christ, sebelum kita menonton film The Passion of Christ, dan setelah kita menonton film The Passion of Christ, ada tak pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan? Itu ada. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus dicambuk? Waktu cambuknya itu nancap di daging manusia itu, waktu tercambuk daging itu, kita bisa membayangkan kalau cambuk itu mendarat di daging kita. Kita bisa merasakan betapa Tuhan karena mengasihi kita, Dia meregang nyawa. Yang membuat Tuhan Yesus bertahan di kayu salib bukanlah paku Romawi, bukan, tetapi karena cinta kasih-Nya kepada kita. Bahkan sebelumnya di Taman Getsemani, Dia sudah mengalami tingkat stres yang paling parah. Itu keringat bercampur darah. Menurut penelitian dokter, saya pernah bagikan, kalau orang mengalami seperti itu, keringat bercampur darah, dicubit dagingnya langsung lepas. Itu tingkat stres. Jadi kalau ada kita yang stres mengalami apapun pergumulan hidup, mari kita bayangkan Tuhan Yesus telah mengalami jauh lebih dari stres yang kita alami. Amin. Sehingga mata kita selalu tertuju kepada Dia. Engkau Tuhan telah mengalami tingkat stres karena kami. Tuhan kan sudah sempurna, ngapain Dia mengalami stres sedemikian? Tapi karena ingin menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita, supaya kita boleh mengalami keselamatan dari hukuman dosa itu, Dia pun rela mengalami tingkat stres yang sedemikian rupa. Kalau kita menonton film The Passion of Christ itu, saya yang paling ngeri ya, waktu dibalikkan. Masih ingat adegannya itu? Dipaku ya, sudah dipaku. Waktu dibalikkan, itu kan dibalikkan itu, jadi dia di atas kayu salib. Tadinya dia di atas kayu salib, sekarang dia di bawah kayu salib. Lalu dimartil ujungnya yang ujung pakunya yang berlebih itu. Nah, itu kan luar biasa. Untuk apa Dia mau mengalami itu semuanya? Dalam penglihatan seorang hamba Tuhan Billy Graham dalam sebuah KKR, ini KKR ibadah Paskah, dia melihat, ini dalam penglihatan waktu dia melayani di KKR, dia melihat waktu Yesus di kayu salib, dia melihat di surga pasukan malaikat Tuhan sudah siap mau terjun. Untuk apa? Untuk membela Tuhan Yesus. Mau diapakan ini Tuhan kami. Tetapi Dia tidak mau meminta pembelaan. Dia mau minta pasukan dari Allah Bapanya. Dia bisa minta satu peleton malaikat Tuhan untuk datang membebaskan Dia. Tetapi Dia tidak lakukan.
Karena apa? Ini karena motivasi cinta Tuhan. Jadi apa alasan Tuhan menciptakan kita? Ini yang saya bagikan di hari Rabu live streaming kemarin. Adalah hanya karena satu kata. Karena cinta. Karena kasihnya. Makanya waktu dia menciptakan malaikat, waktu menciptakan manusia, sebetulnya sudah ada biliunan malaikat di surga. Waktu dia menciptakan manusia itu, dia menggulung tangannya, dia menjamah tanah liat itu. Berbeda dengan ketika dia menciptakan hari pertama sampai hari kelima. Semua diciptakan karena hanya berfirman saja. Jadilah matahari, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah laut dan darat, jadilah ikan berkeriapan, jadilah pohon binatang, semuanya jadi. Dari setiap mahanya itu, termasuk kemahakuasaannya, dia menciptakan, dia berfirman, demikian aja, semua jadi. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, itu sangat berbeda. Dia turun tangan. Malaikat pun heran, kenapa Tuhanku turun tangan? Apa sih yang diciptakan? Siapa sih yang diciptakan? Dia heran. Mereka heran. Mereka menonton dari surga. Nah, ketika itu Tuhan menciptakan manusia, lalu dia menghembuskan ruahnya. Menghembuskan ruahnya artinya nafas fe, adalah nafas Allah sendiri. Ketika nafas Allah itu masuk ke tanah liat itu, langsung hidup semuanya. Itulah yang membuat manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan itulah kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak mati, tidak mengalami kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup penuh kelimpahan. Jadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah hidup yang dimotivasi oleh kasih. Karena lihat, dari semua kemahaannya Tuhan, maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, maha pencipta, maha hadir. Dari semua kemahaannya, hanya ada satu, di mana kemahaannya ini harus dikeluarkan. Dia harus butuh objek, yaitu maha kasih. Ketika dia dikeluarkan, baru dia terbukti menjadi maha kasih. Nah, waktu dia menjadi maha kuasa, dia hanya berfirman begitu aja. Tetapi waktu dia membuktikan bahwa dia maha kasih, dia harus butuh objek. Dia harus butuh saluran. Maka dia menciptakan manusia. Kenapa? Karena semua ciptaan Tuhan yang lain tidak sejenis dengan dia. Bagaimana dia mungkin menyalurkan kasihnya kepada pribadi atau kepada makhluk yang tidak sejenis dengan dia? Dia tidak mungkin menyalurkan kasihnya kepada binatang, kepada bumi ciptaan, kepada cakrawala, kepada ikan, dan kepada malaikat sekalipun. Sebab itu malaikat tidak pernah kita baca di dalam Alkitab memanggil Tuhan itu Bapa. Kasih itu tidak bisa dilepaskan dari unsur Bapa. Sebab Bapa adalah sumber. Nah,
Jadi mari kita lihat semua pengenalan akan Tuhan di dalam agama seberang dengan di agama Kristen sebagai maha, hanya ada dua perbedaan. Di dalam agama seberang tidak mengenali Tuhannya sebagai Bapa dan Tuhannya sebagai kasih. Tidak pernah kita ngomong begitu. Tetapi hanya di kekristenan yang mengenal Tuhan itu Bapa, Tuhan itu kasih. Kalau Maha Pengampun, Maha Kuasa, itu juga ada di agama seberang. Tetapi Tuhan itu sebagai Bapa, mereka tidak mengenal Bapa. Saya nggak tahu kalau dimaknai secara teologi, yang mungkin karena dia diusir oleh Abraham, gitu ya. Karena kan keturunan dari Abraham, karena dia diusir mungkin. Dan juga tidak mengenal Allah itu adalah kasih. Makanya bagi mereka mengampuni sangat sulit dibandingkan kita sebagai orang Kristen yang mengenal bahwa Allah kita mengampuni. Nah, jadi mari kita lihat bahwa Allah kita sengaja memilih menciptakan sebuah pribadi manusia yang sejenis dengan dia. Seperti yang pernah saya ilustrasikan, walaupun kita punya seekor anjing yang sangat rohani, bahkan dia ikut memuji menyembah Tuhan. Di sela-sela pujian penyembahan gonggongan anjing kita itu bahkan terdengar haleluya. Bahkan kita hiasi dia dengan rantai emas, rompi yang bagus. Kita sediakan kamar, AC, air condition, pakai AC begitu. Tapi mari lihat, tidak mungkin kita memberikan marga kita kepada anjing. Tidak mungkin. Pleki purba, tidak mungkin. Pleki nabi dulu, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena anjing itu tidak sejenis dengan kita. Kita tak mungkin memberikan kasih seperti kepada manusia, kepada anjing. Sesayang-sayangnya kita kepada anjing. Makanya saya agak lucu ya, nonton di YouTube. Kalau dia ngomong ke anjingnya, ini papa, ini mama, waduh, nggak ada pengenalnya, menyebut nama papi atau mami begitu. Iya, dia ngomong kepada anjingnya, kepada kucingnya, ini papi, ini mami. Dia pasti tidak mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar itu. Nah lihat, Tuhan menciptakan kita manusia spesial. Sebetulnya inilah tujuan daripada pemberitaan Injil, yaitu membukakan hati pikiran seseorang bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Malaikat jatuh dalam dosa dibuang, manusia jatuh dalam dosa dicari, Tuhan turun mencarinya. Kenapa? Karena manusia itu spesial di mata Tuhan. Semenjak saya mengerti akan kebenaran ini, saya tidak sembarangan lagi. Kalau dulu saya mau menghakimi agama lain, tetapi sesungguhnya semua manusia itu spesial di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua manusia. Sementara aja kan dijamah oleh Tuhan, walaupun dia agama yang fanatik, lempar gereja, bakar gereja. Ketika dia dijamah Tuhan, kan dia menjadi militan. Dia menjadi mengasihi Tuhan, bahkan mungkin lebih daripada kita orang-orang Kristen biasa. Waktu hatinya berbalik kepada Tuhan, wah, dia sangat cepat dijamah oleh Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan mereka rela dipenjara, rela dipisahkan dengan keluarga, rela diambil harta kekayaannya, rela dipisahkan dari suami dan istri.
Nah lihat, ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mereka sangat mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sebab itu mari kita menyadari, supaya kita bisa mengerti destiny ilahi dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa apa alasan Tuhan menciptakan kita. Hanya ada satu kata, yaitu cinta dan kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus semakin mengerti dari setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kita melakukannya, kita melakukan dengan pengertian. Coba kita buka 1 Korintus 13 ayat 11. Ayat 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa bedanya orang kanak-kanak dan dewasa? Orang kanak-kanak melakukan perintah orang tuanya, belum pakai pengertian. Dia hanya melakukan perintah orang tuanya. Itu pun karena dibujuk mungkin. Ayo makanlah. Nanti setelah makan kita pergi ke matahari. Kita akan beli mainan. Dibujuk. Demikian waktu kita mengikut Tuhan, karena kita mau diberkati, kita masih berjiwa kanak-kanak. Begitu juga bobo siang yang nak. Kalau tidak bobo siang, nanti papi cubit, papi jeler telingamu. Jadi dia melakukan bobo siang karena takut dihukum. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mau berbohong karena kita takut masuk neraka. Kita melakukan firman Tuhan sama seperti perjanjian lama, karena kita ingin diberkati atau karena takut dihukum. Itu seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa, apa bedanya? Orang dewasa dengan kanak-kanak. Orang dewasa itu telah bertumbuh dalam pengertian. Dia melakukan apa yang menjadi perintah orang tuanya karena dia sudah mengerti apa kehendak orang tuanya. Dia tidur siang karena dia mengerti tidur siang itu baik untuk anak-anak. Dia minum susu, dia makan bukan lagi karena takut dihukum sama orang tuanya, bukan lagi karena pengen diberkati, tapi karena dia sadar kalau dia makan, dia bertumbuh, dia mengalami kesehatan. Selain itu, kalau dia tidak lagi kanak-kanak, kalau dia sudah dewasa, dia memiliki rasa tanggung jawab. Kalau anak-anak belum memiliki tanggung jawab. Nah, lihat, kita boleh mengimplementasikan dalam hidup kita. Sejauh mana kalau kita melakukan kesalahan, memang Tuhan mengampuni kita. Tetapi sebagaimana jauhnya kita melakukan tanggung jawab kita, bertanggung jawab atas kesalahan yang kita berbuat. Tanggung jawab adalah ciri daripada orang yang dewasa. Amin Bapak Ibu. Sehebat apapun kita mengenal kebenaran, tetapi kalau kita tidak bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan, itu menggolongkan kita, membedakan kita anak-anak atau dewasa. Dan lihat, waktu kita melakukan tanggung jawab, seolah-olah kita dihukum, kita dihakimi. Nah, kan? Kamu mengalami dampak daripada apa yang kamu berbuat. Tetapi kalau sikap hati kita ingin bertanggung jawab kepada Tuhan karena kesalahan yang kita lakukan,
Itu adalah ciri orang dewasa. Amin Bapak Ibu. Oh, ini kayaknya masih banyak yang belum dewasa. Aminnya kecil dan sedikit. Kenapa? Kita mengalami pertumbuhan. Amin. Jadi mari kita lihat, kalau kita seperti kanak-kanak, berpikirnya masih seperti kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa, kita akan meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Mari kita belajar. Memang Tuhan Yesus mengatakan, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Itu sifat menerangkan bahwa anak-anak itu tidak dendam juga, tidak orang iri hati. Jadi beda konteksnya, beda cara pandangnya. Tapi kalau bisa bicara tentang pertumbuhan secara rohani, mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak kita ini. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, kita sudah kupas dalam beberapa bulan kemarin bagaimana Tuhan sabar kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Nanti baca di rumah aja, renungkan. Waktu itu Tuhan mau memulihkan keadaan Petrus. Coba lihat, lebih parah siapa sih Petrus daripada Yudas? Lebih parah siapa Petrus daripada Yudas? Kalau saya bilang Petrus, tapi dalam tingkat pengenalan akan Tuhan, Petrus lebih daripada Yudas. Yudas hanya memikirkan uang. Petrus enggak. Sekalipun dia salah, dia tahu cara kembalinya. Yudas, dia tahu dia salah, tetapi cara kembalinya nggak pas. Dia menempuh jalur bunuh diri. Tapi Petrus enggak. Dia hanya kembali ke dunia lama, menjadi penjala ikan kembali. Nah, ketika Tuhan mau memulihkan Petrus, lihat. Pertanyaannya apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Nah, itu tingkat paling tinggi. Mengasihi di situ kasih agapao, kasih yang sempurna. Tapi ada embel-embelnya, lebih daripada mereka semua ini. Itu kan tingkat paling sempurna. Nah, Petrus menjawab, aku mengasihi engkau, tetapi bukan kasih agapao, bukan kasih yang sempurna, tetapi kasih persaudaraan, kasih filia. Itu kan dari bahasa aslinya. Nah, Tuhan menurunkan standar yang paling tinggi itu. Apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada lagi kalimat lebih daripada mereka semua, tetapi masih kasih agapao. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Masih jujur dia, kasih filia. Lalu yang ketiga, Tuhan menurunkan standarnya. Apakah engkau mengasihi aku secara kasih filia? Bukan lagi kasih agama. Dia mendengar apa yang menjadi jawaban daripada Petrus selama ini. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Tapi dia tetap mempercayakan, sekalipun cinta kasih daripada Petrus belum sempurna, tetap dia mempercayakan, gembalakanlah domba-domba. Jadi artinya begini, Tuhan tidak mempercayakan kita menggembalakan domba-domba setelah kita sempurna. Tuhan tidak mempercayakan pelayanan kepada kita ketika kita sudah sempurna.
Amin Bapak Ibu. Tapi lihat, waktu Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kita, kita pun harus bertumbuh menjadi sempurna. Nah di ayat 18 dikatakan, coba buka Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya waktu engkau muda masih suka-sukamu, tetapi sesudah engkau tua, engkau akan bersedia kemanapun dibawa oleh Tuhan. Sekalipun tanganmu diikat dan dibuktikan ketika dia mati, dia katakan dia tidak pantas mati seperti Tuhan. Dia mau mati disalibkan terbalik. Itu kematian Petrus. Dan dia buktikan ayat ini. Nah lihat Bapak Ibu, jangan kita kalau sudah melayani merasa sudah sempurna. Kita harus terus mengalami pertumbuhan. Amin. Pelayanan itu diberikan kepada tingkat terendah kasih filial, tetapi harus mengalami pertumbuhan terus, mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Nah, seringkali kalau sudah melayani, baik yang melayani merasa lebih rohani, atau juga jemaat yang memandangnya, oh, selalu membuat alasan, dia kan sudah jadi pelayan. Mari dengarkan Bapak Ibu, tidak ada yang membedakan golongan jemaat ataupun pendeta di Alkitab. Kita semua harus sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan, bertumbuh dalam hal mengasihi Tuhan. Amin. Supaya kita sama-sama memiliki pengertian mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Karena kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita bisa sampai mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan juga kekuatan kita? Tanpa kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, kita tidak bisa menggenapi yang tiga di atas: segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tidak bisa. Ada kira-kira yang bisa membayangkan apa yang membuat Tuhan Yesus rela menanggung semua penderitaan itu, hinaan itu? Dia Tuhan loh. Sedangkan Presiden Jokowi aja dibully, kita marah kan? Kenapa enggak seperti di negara lain? Kalau presidennya sebagai lambang negara, Yesus itu raja di atas segala raja, dibully, diludahi. Kalau kau benar anak Allah, turunlah. Emang Tuhan gak bisa turun? Emang Tuhan gak bisa membela nyawanya? Dia Tuhan loh. Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Dia diperlakukan seperti penjahat. Kita kan yang mengenal Jokowi hanya sebatas sosial media. Kita marah kalau Jokowi dibully. Dia sebagai lambang negara. Tetapi coba bayangkan Tuhan Yesus, dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Karena apa?
Ini yang mendorong kita, memotivasi kita, bagaimana kita menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Ini yang mendorong, memotivasi kita untuk melakukan kehendak Allah. Ini yang mendorong, memotivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi makanya Tuhan mengatakan, kalau melakukan perjamuan kudus, supaya engkau mengingat pengorbananku. Dengan mengingat pengorbanan Dia, kita memiliki kasih yang begitu luar biasa kepada Dia. Kita membayangkan tangannya di paku, kita membayangkan penghinaan, kita membayangkan tingkat stres yang Dia jalani semuanya. Kita membayangkan cambuk itu 40 kurang 1 kali. James Wessel, pemeran film The Passion of Christ, menyatakan sakit cambukan itu meleset karena punggungnya itu dilapisi dengan logam bening, tetapi satu dari cambuk itu meleset, dia memaki dalam bahasanya. Hanya satu aja meleset, dia bertobat. Waktu di akhir filmnya di Bukit Golgota, benar-benar turun halilintar. Apa itu nama lainnya halilintar? Petir. Dan dia disambar sama petir itu untuk dia tak mati. Dalam kesaksiannya, dia tadinya tidak orang Kristen yang baik, tapi dia mengatakan, saya hanya memerankan peran Yesus saja. Sudah demikian yang saya alami penderitaan, apalagi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Biar ini memotivasi pengenalan kita dengan Tuhan, memotivasi kita untuk melayani Tuhan, memotivasi kita untuk mengasihi istri, memotivasi kita istri untuk hormat kepada suami, memotivasi kita orang tua untuk mempraktekkan mengasihi anak-anak, memotivasi kita untuk melayani. Inilah dasar daripada Tuhan. Sebab dikatakan, kasihilah Tuhan Allah. Itu hukum yang pertama kan. Hukum yang kedua adalah dengan melakukan hukum yang pertama, kita melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Jadi dasar kita, dasar yang memotivasi kita untuk mengasihi sesama adalah karena mengasihi Tuhan. Dasar daripada kita mengasihi sesama adalah karena kita mengasihi Tuhan. Lalu kita mengasihi Tuhan karena mengenal Dia dengan benar. Sebab itu mari kita terus bertumbuh sampai tingkat pengenalan kita akan Tuhan sempurna, sampai kita bisa memanifestasikan kasih kita kepada Tuhan karena kita mengenal Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya sekalian mengambil para pelayan perjamuan kudus. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, ya Bapa, Engkau terus mewahidkan diri supaya kami
semakin mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Karena kami mengasihi Engkau dengan akal budi kami, dengan pengertian demi pengertian yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk sampai hari ini Engkau memperkenalkan dirimu. Apa motivasimu untuk mengasihi, menciptakan kami? Karena Engkau telah memilih kami dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Engkau telah memilih kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena motivasi mengasihi kami. Hari ini juga kami mau mengingat akan pengorbananmu lewat perjamuan kudus ini, Tuhan. Kami tidak melakukannya oleh karena rutinitas 1 kali 1 bulan, tapi kami ingin mengenal Engkau lewat para pelayan-pelayan-Mu yang Engkau berkati, yang Engkau percayakan menjadi saluran berkat bagi kami. Kami mengundang Engkau, Tuhan Yesus, duduk seperjamuan dengan kami. Terima kasih, sebab itu kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan bicarakan kita bersama. Rendahkan diri, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatimu dengan amanah, dengan tambahkan Tuhan untuk sembarang telah Kau berikan. Hanya dengan sembarang pujian agungkan namamu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah
Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Bukankah roti yang akan kita makan sebentar lagi adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang akan kita minum sebentar lagi adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini sebagai tanda dan meterai bagi kita. Barang siapa makan dan minum darahku. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia akan hidup. Dia akan hidup kekal, dan dia akan membangkitkan kita. Dan barang siapa makan dan minum darahnya, dia akan tinggal di dalam kita, dan dia di dalam kita. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Dengan pengertian, dengan akal budi, kami melakukan perjamuan kudus ini. Kami akan menikmati hidup kekal bersama dengan Engkau. Engkau bersedia tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta, untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Mari Tuhan, kasih karunia-Mu memberikan kemampuan bagi kami untuk membalas cinta kasih-Mu, untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan, melayani pekerjaan-Mu, dan juga mengasihi sesama kami. Mulai dari mengasihi keluarga kami, mengasihi istri, mengasihi suami dan anak-anak kami. Biarlah motivasi kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kasih itu terus mengalir keluar, mengalir dari keluarga kami kepada keluarga terdekat kami, kepada tetangga muka belakang kiri kanan kami, dan juga kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga membuktikan
yang mengalami sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur. Berkati setiap umat Tuhan. Boleh mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu, sertai sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu kami terima Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha yang kami jalankan, kami melakukannya karena mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan Tuhan sukacita kami. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, biarlah kami boleh menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan Engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum dia akan memberikan pengumuman, ada satu pengumuman, yaitu kita anak-anak muda libur ya, libur sekolah. Sebab itu kita mau menjalin fellowship dengan camping hari Selasa ini ya, di View, supaya kita beritahu kepada orang tua supaya jangan miskomunikasi ketika anaknya memberitahukan ya. Jadi supaya dipersiapkan, direlakan anaknya itu bermalam ya di campingnya di View. Oke, ada pengumuman? Shalom buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Angkat tangan yang diberkati. Terpujilah Tuhan. Yang informasi untuk pengumuman kita seminggu ini, untuk Kak Rista akan mengadakan Kak Rista, Kak Ferawati ya, akan mengadakan perlaksanaan pernikahannya di tanggal 7 bulan 7 itu di daerah Medan ya, Kota Cane ya, dengan marga Sinambela ya. Kita coba keluarga ini. Kemudian seperti biasa hari Rabu ada pemuritan, hari Jumat kopsel di wilayah masing-masing disesuaikan dengan jadwal. Hari Sabtu ada pelayanan tim worship. Kemudian tambahan juga untuk, kalau kita melihat gedung sekolah yang saat ini sudah sampai di layar. Kalau kemarin memang wacananya kita adakan sebulan, saya mengharap tetap kita akan topang untuk persembahan pembangunan gedung sekolah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, untuk tambahan satu lagi saya perubahan untuk pemilihan sekretaris ketua pembangunan. Saat ini kita tahap pemilihan selanjutnya, karena Kak Rista tidak bersedia, dia belum siap untuk
menjadi sekretarisnya untuk pembangunan. Jadi saya mengharapkan kriteria pertama adalah kalau bisa dia komputer gitu. Jadi nanti untuk membuat laporan pembangunannya supaya lebih akurat gitu. Ya. Kira-kira untuk saat ini ada yang bisa nggak? Ada yang mau nggak? Yang bersedia yang ditaruhkan Tuhan? Coba. Ada yang mengajukan diri? Oke, kalau tidak ada yang mengajukan diri berarti nanti kita dari pihak panitia pembangunan apabila kita memutuskan siapapun nanti orangnya, saya mengharapkan diterima. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Haleluya. Haleluya. Mari kita boleh berdiri bersama-sama.